choose from. Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang jumpa kembali di channel YouTube Desek Murai Batu, channel yang secara konsisten membahas informasi tentang cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas perawatan murai batu trotolan. Sebelum lanjut, nonton video ini jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan kita ya. Nah, yang pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah membiasakan murai batu trotolan merasakan pengembunan. Kita bisa mengeluarkan murai batu dan lakukan pengembunan dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Bisa dilakukan di depan rumah atau di teras rumah dengan cara digantung atau di tempat yang nyaman bagi murai batu trotolan kita. Yang kedua, kita bisa melakukan penjemuran dan menempatkan murai batu trotolan ini di sekitar banyak orang atau di tempat orang berlalu lalang. Penjemuran di pagi hari dari jam 6 sampai jam setengah 8 bisa dilakukan di pinggir jalan tempat orang berlalu lalang. Bisa dengan cara digantung atau menempatkan murai batu trotolan kita di tanah dengan tujuan agar murai batu trotolan ini merasa terbiasa dengan keramaian atau tidak takut orang. Itu khususnya bertujuan apabila nanti setelah murai batu trotolan ini menginjak usia mapan dan siap untuk dilombakan, sudah tidak takut lagi terhadap keramaian. Karena kita tahu di dalam perlombaan ataupun di gantangan itu suara teriakan ataupun jumlah orang yang cukup ramai. Kalau murai batu kita tidak terbiasa dengan keramaian, ini bisa cenderung merasa tidak nyaman atau bahkan tidak mau bersuara di gantangan. Jangan lupa ketika melakukan penjemuran, kita bisa memberikan ekstra puding untuk mengisi kekosongan perut selama istirahat di malam hari ya. Bisa diberikan misalkan jangkrik 2-3 ekor atau ulat hongkong 1-2 atau bahkan cacing ya, kalau memang murai batu trotolan kita ini terbiasa makan cacing. Nah, yang ketiga, kita bisa membersihkan kandang dan memandikan murai batu kita. Setelah penjemuran yang kita lakukan tadi, kita bisa menempatkan murai batu trotolan ini di tempat yang sudah kita siapkan untuk membersihkan kandang dan tempat mandi. Kita bisa biarkan terlebih dahulu murai batu kita untuk beristirahat selama 5 menit sebelum dibersihkan dan dimandikan ya. Nah, setelah 5 menit kita bisa mengeluarkan karpet dari dalam kandang dan wadah pakan. Kita bisa memandikan murai batu kita dengan cara disemprot halus dengan semprotan halus ya, atau dengan memberikan cepuk air di dalam kandang supaya bisa mandi sendiri di dalam kandang. Atau bahkan murai batu trotolan kita ini bisa kita latih untuk mandi di dalam keramba kalau itu memungkinkan ya. Selama murai batu kita ini mandi dan merapikan bulunya, kita bisa membersihkan karpet dengan cara menyikat atau membersihkan wadah pakan yang mungkin bisa jadi ada sisa pakan yang sudah berisi bakteri atau virus, sehingga semuanya terhindar dari penyakit ya. Jadi setelah karpet dan wadah pakan ini bersih, kita bisa pasang kembali ya. Ya, setelah kita pasang karpet dan wadah pakan, kalau memang wadah pakannya sudah kosong, kita bisa isi. Wadah minumnya sudah kosong, kita bisa isi ya. Nah, setelah itu kita baru bisa memberikan pakan ekstra puding ya di poin keempat. Setelah murai batu trotolan kita selesai mandi, kandang bersih ya, kita bisa berikan ekstra puding seperti jangkrik 5-10 ekor ya. Ulat hongkong bisa 2-3 ya. Kalau Sobat Kicamania memutuskan untuk
memberikan protol bisa diberikan 1 sendok ya. Kemudian setelah wadah pakan sudah berisi pakan dan ekstra puding, kita bisa gantungkan atau angin-anginkan murai batu trotolan kita bersama masteran ya. Kita bisa memilih masteran yang burung-burung kecil ya, sehingga ini tidak memberikan tekanan bagi murai batu trotolan. Tapi kalau kita berikan masteran dengan burung yang fisiknya besar, ini bisa jadi membuat murai batu trotolan kita merasa kurang nyaman atau bahkan tidak mau merekam suara-suara yang dikeluarkan murai batu yang memiliki fisik yang besar. Dalam pemberian pakan, kita bisa memutuskan kalau kita mau berikan vitamin, silahkan. Ya, mungkin ini bertujuan untuk menjaga supaya fisik dari murai batu trotolan kita ini tetap fit ya. Nah, poin yang kelima dalam perawatan murai batu trotolan, kita bisa melakukan pemasteran ya. Setelah 5 menit kita angin-anginkan sampai 10 menit, kita bisa tutup rodong kandang dari murai batu trotolan kita. Kita bisa tempatkan di tempat yang nyaman ya, bersama masteran yang sudah kita siapkan. Masteran ini bisa kita gunakan dari suara burung yang hidup atau suara dari MP3 ya. Nah, kalau kita memilih untuk menggunakan burung yang hidup untuk awal pemasteran di usia muda, kita bisa memberikan suara burung yang hidup ini dengan burung-burung kecil ya, seperti kenari, leci, ponin, perenjak, atau kapas tembak ya. Nah, ini suara-suara ini bisa direkam oleh murai batu trotolan kita selama masih dalam pemasteran ya. Kemudian kalau memang murai batu trotolan kita mulai beranjak dewasa, kita bisa sebelum mutasi kita bisa berikan suara masteran burung yang lebih besar ya, seperti misalnya kapas tembak, tek-tek butok, jalilin ya. Ini suara-suara yang sudah menjadi keharusan dalam perlombaan murai batu ya. Jadi Sobat Kicamania bisa lakukan secara bertahap dari suara-suara burung-burung kecil sampai suara-suara burung-burung besar ya. Nah, yang keenam, kita bisa lakukan penjemuran di sore hari ya. Setelah jam 6 atau setelah jam 4 sore, kita bisa buka kerodong, kita bisa angin-anginkan lagi. Kita bisa lakukan hal yang seperti di poin kedua ya, seperti dalam menempatkan murai batu trotolan kita ini di tempat orang berlalu lalang ataupun dengan cara digantung maupun di atas tanah ya. Nah, yang kemudian kita bisa membersihkan kandang kalau memang dirasa perlu ya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena besok harinya, di pagi harinya kita bisa membersihkan kembali. Kemudian di poin 8 kita bisa memberikan pakan sore hari seperti yang kita lakukan di pagi hari. Misalnya jangkrik 5-10 atau ulat hongkong 2-3 ya. Kita tambah krotol lagi tidak apa-apa, karena memang dalam pemberian pakan di usia trotolan ini tidak banyak mempengaruhi birahi daripada murai batu trotolan ini. Jadi jangan terlalu khawatir dalam memberikan pakan, jangan takut terlalu berlebihan ya. Jangan, karena ini justru murai batu trotolan ini membutuhkan banyak asupan nutrisi, gizi ataupun pakan pakar yang menunjang pertumbuhan daripada murai batu trotolan ini. Bisa baik dari pertumbuhan fisik, bahkan mentalnya juga bisa terbangun dari pakan yang dia konsumsi setiap hari ya. Nah, kemudian bisa jadi Sobat Kicamania memutuskan apakah perlu dilakukan pengumbaran. Ya, kalau memang itu diputuskan dilakukan, jangan sesering mungkin, karena memang otot maupun bulu dari murai batu trotolan ini belum begitu kuat ya. Justru bisa jadi ini kalau kita tidak hati-hati bisa merusak fisik daripada murai batu trotolan ini. Jadi pengumbaran itu bisa dilakukan kalau lepas trotol ya.
Nah, kemudian setelah poin 9 kita lakukan, kita bisa mengistirahatkan murai batu trotolan kita setelah jam 5 sore dengan full prodong ya. Atau kita bisa pastikan bahwa kondisi kandang bersih sehingga ketika murai batu kita istirahat merasa nyaman dalam kandang dengan full prodong. Ya, kita juga tempatkan di tempat di mana murai batu trotolan ini merasa nyaman dan berada di dekat masteran-masteran yang kita sudah siapkan, baik itu burung yang hidup, suara burung yang hidup, ataupun suara dari MP3. Jadi ini pola yang bisa kita lakukan setiap hari teman-teman Kicomania sampai proses mutasi di usia 5-6 bulan ya. Ini kita juga tidak terlalu kaku, kita bisa sesuaikan dengan waktu yang kita miliki, karena bisa jadi Sobat Kicomania yang punya hobi ini punya kesibukan yang lain atau bekerja ya, jadi bisa disesuaikan. Yang penting kita harus lakukan ini secara konsisten ya, konsisten. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Sebagai catatan, ketika memandikan murai batu trotolan ini jangan terlalu sering ya, kita bisa lakukan 2 atau 3 hari sekali ya. Dalam memberikan vitamin tambahan yaitu pilihan pribadi, karena baik itu memberikan ataupun tidak sudah menjadi sesuatu yang umum ya. Ada yang cenderung memberikan vitamin untuk selalu jaga kesehatan murai batu trotolan, atau ada yang tidak memberikan, ditunjang oleh pakan yang baik ya, yang bernutrisi, yang sesuai dengan kebutuhan murai batu trotolan. Ya, jadi dengan demikian merawat murai batu trotolan ini tidaklah sulit ya, karena yang terpenting sekali lagi rawatan yang konsisten adalah kunci keberhasilan dalam merawat, menjaga murai batu trotolan ini menjadi murai batu yang dewasa, yang berkualitas dan berkarakter di arena lomba. Jadi demikian teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman Kicomania yang baru bergabung atau mulai hobi di burung murai batu. Dan semoga murai batu rawatannya bisa membanggakan Sobat Kicomania. Nah, kita akan ketemu lagi di ulasan yang lain. Silahkan nanti teman-teman bisa isi di kolom komentar atau hal apa yang mau kita ulas selanjutnya. Ya. Sekali lagi jangan lupa, supaya channel ini bisa terus berkembang dan berikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman Kicomania, silahkan klik like, subscribe channel ini, atau bahkan bagikan channel ini. Ya itu saja Sobat Kicomania, teman-teman. Salam Kicomania.